Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Juris Police Institute yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi konten terkait edukasi hukum dan kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini, saya Latifah Nasution akan memberikan sedikit pengetahuan terkait ruang lingkup keuangan negara dan badan hukum terpisah dari negara. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja. Adapun peraturan perundangan terkait hukum keuangan publik, di sini saya menginventarisir ada 9 peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum keuangan publik. Yang pertama itu dari peraturan paling atas, yakni Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 terkait pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 terkait keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 terkait badan usaha milik negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 terkait pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 terkait Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 60 tahun 2008 terkait pengendalian intern pemerintah. Nah, di sini pengertian keuangan negara saya bagi menjadi dua pengertian diambil dari doktrin dan juga undang-undang. Nah, di sini Profesor Arifin Surya Atmaja menjelaskan adanya dua pengertian keuangan negara, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud ialah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan keuangan yang berasal dari unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan milik negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Kemudian Van der Kemp juga memberikan pengertian terkait keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu, baik berupa barang maupun uang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Nah, di sini keuangan negara juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun benda barang yang dapat menjadi milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tapi juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait tindak pidana korupsi, keuangan negara dalam penjelasan disebutkan adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Di sini perlu kita garis bawahi ya buat teman-teman nanti di note nih, frasa dipisahkan atau tidak dipisahkan, karena dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait pemisahan keuangan negara. Nah, dari pengertian ini berarti dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara tidak hanya diatur dalam satu undang-undang, tapi di beberapa peraturan perundangan juga memberikan pengertian terkait keuangan negara. Selanjutnya, pendekatan dalam merumuskan keuangan negara itu ada 4. Di sini saya menginventarisir ada objek, subjek, proses, dan tujuan. Kalau dari sisi objek, keuangan negara itu meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Kemudian dari sisi subjek,
Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. Nah, jika dilihat lagi dari sisi tujuan, keuangan negara ini meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan suatu objek sebagaimana disebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, peranan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN anggaran sektor publik menjadi semakin signifikan. Selanjutnya di sini saya memuat pasal 23 Undang-Undang 1945 pra-amandemen dan pasca-amandemen karena dalam peraturan perundangan ini terdapat beberapa perbedaan seperti pada pasal 1, anggaran pendapatan belanja ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Kemudian pada pasal 2, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian pasal 3, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 4, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Kemudian pada pasal 5, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang dan hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sedangkan pasca amandemen pasal 23 ini, ayat 1, anggaran pendapatan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusul oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian pasal 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun lalu. Nah, dari sini terlihat beberapa perbedaan. Kalau di sebelum amandemen itu tidak disebutkan APBN ini adalah pengelolaan keuangan negara, terus juga tidak ada lagi terkait pengaturan pajak secara langsung. Kemudian yang masih sama itu adalah ketika APBN tahun berjalan tahun ini tidak disetujui, tahun yang akan datang tidak disetujui, maka akan diberlakukan APBN tahun sebelumnya. Nah, namun dari beberapa ketentuan pada pasal 23 ini belum memuat secara komprehensif pengertian yang paten terkait keuangan negara ini. Langsung next. Nah, pada pasal 23C, Undang-Undang NRI 1945, ini menjadi dasar hadirnya 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara. Nah, pasal yang jelas ini mengatur anggaran dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Namun terhadap pasal 23 ini
terdapat berbagai interpretasi dari ahli hukum. Bahkan pembentukan undang-undangnya sendiri berbeda-beda. Di sini Arifin Suryaatmaja menyatakan bahwa rumusan definisi dan penjelasan keuangan negara yang bergulir sejak 1945 berdasarkan pasal 23 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang 1945 sampai dengan perubahan ketiga Undang-Undang 1945 khususnya pasal 23, pasal 23C, bab 8A, pasal 23E tetap tidak jelas dan masih menyisihkan masalah yang cukup serius baik dari segi hukum maupun dari segi akuntansi. Arifin menyatakan bahwa ketidakjelasan dari pasal 23 tersebut berbagai macam interpretasi dari berbagai pihak terhadap konsep keuangan negara. Nah, berdasarkan pasal 23 tersebut, maka hadirlah 3 paket undang-undang yang membahas terkait keuangan negara. Yang sebenarnya 3 paket undang-undang ini tuh justru menimbulkan masalah baru dari berbagai ketentuan norma di dalam undang-undang ini saling bertentangan dengan undang-undang lainnya, seperti halnya Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Yakni 3 paket undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait konflik regulasi antar undang-undang keuangan negara dan peraturan perundangan lainnya, dan juga ada juga putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa fatwa Mahkamah Agung terkait keuangan negara ini, karena di dalamnya terdapat konflik regulasi. Namun itu ada di chapter pembahasan selanjutnya, next, bukan pada kesempatan kali ini. Langsung next, di sini ruang lingkup keuangan negara terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mana ruang lingkup keuangan negara adalah A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan negara, D. Pengeluaran negara, E. Penerimaan daerah, F. Pengeluaran daerah, G. Kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. H. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. I. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Di sini kenapa saya tandain merah? Karena ini adalah cikal bakal yang menimbulkan beberapa konflik regulasi dan juga bagaimana implementasi dalam keuangan negara yang menjadikan banyak suatu permasalahan di dalamnya. Di sini perlu di-note juga, ada frasa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Next, di sini saya akan menjelaskan terkait badan hukum. Nah, badan hukum merupakan salah satu dari subjek hukum. Karena subjek hukum itu ada orang dan badan hukum. Nah, badan hukum ini dibagi menjadi 2 lagi, publik, badan hukum publik, badan hukum perdata. Badan hukum publik ini seperti negara, pemerintah daerah, dan badan hukum lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, sedangkan badan hukum perdata ada badan usaha milik negara, badan hukum, yayasan, dan koperasi. Nah, tindakan hukum dalam keuangan publik itu ada 3 tindakan, pemisahan, penyerahan, dan pelimpahan. Seperti dalam frasa undang-undang yang tadi saya bilang harus di-note, ada pemisahan. Nah, ketika
keuangan negara ini dipisahkan, maka akan mengubah status hukum keuangan, pengelolaan dan tanggung jawabnya menjadi tersendiri, dan resikonya juga menjadi resiko sendiri. Begitupun pada penyerahan. Nah, namun ketika keuangan negara menjadi suatu pelimpahan, tindakan tersebut tidak mengubah status hukum keuangan negara dan tidak mengubah pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Resiko keuangan negara masih dalam ranah keuangan negara ketika tindakan hukumnya ini berupa pelimpahan. Nah, di sini diberikan lebih rinci lagi, keuangan publik berdasarkan tindakan hukum. Negara membentuk badan hukum atau pemerintah daerah melalui penyerahan, maka itu tetap menjadi suatu keuangan daerah. Nah, negara membentuk badan hukum publik, BI, LPS, maka ini sudah terjadi adanya pemisahan, yakni menjadi keuangannya tersendiri keuangan Bank Indonesia. Kemudian ketika negara membentuk badan hukum perdata, yakni berupa BUMN, badan hukum, yayasan, koperasi, maka kekayaan negara telah dipisahkan dan berimplikasi kekayaannya tersebut menjadi kekayaan tersendiri, kekayaan keuangan BUMN, kekayaan badan hukum, kekayaan yayasan, dan keuangan korupsi. Nah, ketika negara membentuk alat kelengkapan negara, maka tindakan hukumnya adalah suatu pelimpahan. Salah satu contoh membentuk alat kelengkapan negara ini seperti pembuatan lembaga negara, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, yang mana hal ini masih berkaitan dengan keuangan negara. Lebih rinci lagi, ketika negara membentuk organisasi atau menyalurkan uangnya daerah dengan tindakan hukum penyerahan, maka status keuangannya menjadi keuangan daerah. Nah, ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dengan membentuk badan hukum publik seperti BI dan LPS, maka tindakan hukum negara berupa pemisahan. Nah, ketika negara membentuk badan hukum perdata, BUMN, badan hukum, yayasan, dan koperasi, itu pun tindakan hukumnya adalah suatu pemisahan, di mana dalam frasa peraturan perundang-undangannya juga pasti disebutkan ada frasa pemisahan. Nah, bagaimana dengan status hukum keuangannya? Ketika pemerintah memberikan uang kepada daerah, itu berarti tindak hukumnya berupa penyerahan yang status hukum keuangannya menjadi keuangan daerah dan pengelolaan dan tanggung jawabnya itu berdasarkan aturan keuangan daerah dan resikonya ketika terjadi kerugian ataupun hal-hal lain menjadi kerugian daerah itu sendiri. Kemudian ketika negara membentuk badan hukum seperti BUMN, BH, Yayasan Koperasi, tindakan hukum negara yakni melakukan pemisahan keuangan negara yang menjadikan status hukum keuangan negara menjadi keuangan BUMN, keuangan badan hukum ini menjadi keuangannya tersendiri. Nah, bagaimana dengan tata cara pengelolaan dan tanggung jawabnya? Itu berdasarkan aturan keuangan masing-masing dari badan hukum itu sendiri, seperti aturan keuangan BUMN, keuangan badan hukum, aturan keuangan yayasan, dan aturan keuangan koperasi. Resikonya ada di mana? Apakah menjadi resiko keuangan negara? Tidak, tapi tetap menjadi resiko badan hukum itu sendiri. BUMN resikonya tetap resiko BUMN. Nah, kemudian bagaimana ketika negara membentuk alat kelengkapan negara, tindakan hukumnya ini adalah pelimpahan, yang mana status hukum keuangannya tetap menjadi keuangan negara, tata cara pengelolaan dan tanggung jawabnya tetap pada aturan keuangan negara, resikonya tetap menjadi resiko negara. Nah, di sini adalah ada teori transformasi hukum yang mana teori ini dikembangkan oleh Profesor Arifin Surya Atmaja. Yang pada intinya teori transformasi hukum itu merupakan
Transformasi keuangan, status keuangan berubah akibat tindakan hukum penyerahan dan pemisahan atas keuangan dari subjek hukum ke subjek hukum lainnya. Transformasi status hukum keuangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban dalam penguasaan dan pemilikan uang dalam suatu badan hukum, sehingga pengelolaan tanggung jawab serta resiko berada pada subjek hukum yang baru. Seperti sebelumnya tadi telah dijelaskan, ketika tindakan hukum negara melakukan pemisahan, maka kekayaan dan juga tanggung resikonya menjadi resikonya tersendiri. Kemudian teori transformasi hukum ini merubah status hukum keuangan akibat tindakan hukum penyerahan pemisahan keuangan subjek hukum. Ini masih sama seperti yang di atas. Nah, ada 4 poin terkait teori transformasi hukum yang mungkin jadi catatan. Teori transformasi hukum ini berdasarkan pada teori badan hukum, yang mana teori badan hukum juga menjelaskan adanya pemisahan harta kekayaan dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan di pemaparan selanjutnya, di next pertemuan ya teman-teman. Nah, selanjutnya status hukum keuangan berubah akibat tindakan hukum penyerahan dan pemisahan atas keuangan negara dari satu subjek ke subjek hukum lainnya. Kemudian yang ketiga, transformasi status hukum keuangan menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban dalam penguasaan dan pemilikan uang dalam suatu bentuk hukum. Kemudian yang terakhir, pengelolaan tanggung jawab dan risiko berada pada subjek hukum yang baru. Ketika sudah bertransformasi, otomatis itu tidak lagi menjadi tanggung jawab ataupun resikonya subjek hukum yang lama atau yang memberikan, tapi ada pada subjek hukum yang baru yang telah menerima keuangan negara tersebut. Nah, mungkin penjelasannya cukup sekian. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau request terkait materi, boleh di komen di bawah ini. Dan juga teman-teman bisa follow IG Jurispolis Institute, dan juga jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ketika konten ini merasa bermanfaat. Demikian, saya Latifah Nasution. Mungkin teman-teman, saya sangat menerima sekali masukan dari teman-teman. Saya tunggu apa yang menjadi masukan atau perbaikan dari konten saya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.